kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang penerapan integral tertentu. Perkenalkan, nama saya Kesya Rufaidah dengan NIM 64250513. Perkenalkan, nama saya Saskia Rahma dengan NIM 642509195. Perkenalkan, nama saya Jenny Dwi Handayani dengan NIM 6450701. Perkenalkan, nama saya Nura Handayani dengan NIM 642500807. Perkenalkan, nama saya Melia Putri dengan NIM 642500689. Pengertian integral tertentu. Integral tertentu adalah kebalikan dari turunan. Integral digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu fungsi yang diketahui. Dalam ekonomi, integral sering digunakan untuk mencari nilai total dari suatu besaran marginal. Slide selanjutnya, ada penerapan integral tak tentu dalam ekonomi. Integral tak tentu digunakan untuk pertama, menentukan persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Yang kedua, menentukan persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata. Dan yang ketiga, menganalisis fungsi konsumsi dan tabungan masyarakat. Slide selanjutnya ada biaya total dan biaya rata-rata. Jika diketahui biaya marginal atau MC, maka biaya total dapat dicari dengan melakukan integral terhadap MC. Setelah mendapatkan biaya total, biaya rata-rata diperoleh dengan membagi biaya total dengan jumlah produksi. Rumus biaya total atau total cost per TC sama dengan MC sama dengan DTC per DQ, sehingga TC simbol integral MC DQ plus C. Keterangannya, TC atau total cost sama dengan biaya total, MC marginal cost sama dengan biaya marginal, yaitu tambahan biaya akibat memproduksi satu unit tambahan barang, Q sama dengan jumlah produksi atau output, tanda kurung sama dengan simbol integralnya, dan yang terakhir yaitu C sama dengan biaya tetap atau konstanta integrasi. Slide selanjutnya ada rumus biaya rata-rata, yaitu AC sama dengan TC per Q. Keterangannya, AC itu sama dengan biaya rata-rata atau average cost, TC itu sama dengan biaya total, dan Q sama dengan jumlah produksi. Contoh biaya total. Diketahui MC sama dengan 4Hi plus 20. Untuk mendapatkan TC, fungsi MC diintegralkan, sehingga diperoleh TC sama dengan 2Hi kuadrat plus 20Hi plus C. Jadi persamaan biaya totalnya adalah 2Hi kuadrat plus 20Hi plus C. Contoh biaya rata-rata. Diketahui fungsi biaya total TC sama dengan Hi kuadrat plus 10Hi plus 400. Untuk mencari biaya rata-rata, digunakan rumus AC sama dengan TC atau Hi. Setelah disederhanakan oleh AC sama dengan Hi plus 10 plus 400 atau Hi, jika Hi sama dengan 20, maka AC sama dengan 20 plus 10 plus 20 sama dengan 50. Jadi biaya rata-ratanya adalah 50. Persamaan penerimaan total dan rata-rata. Jika diketahui penerimaan marginal atau MR, maka penerimaan total dapat dicari dengan mengintegralkan MR, yaitu TR sama dengan integral MR dhi plus C. Sedangkan penerimaan rata-rata dihitung dengan rumus AR sama dengan TR dibagi Hi. Contoh penerimaan total, total revenue. Pada contoh ini diketahui fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue, MR, sebesar MR sama dengan 100 min 2Q. Untuk memperoleh fungsi penerimaan total, total revenue atau TR, kita melakukan proses integrasi terhadap fungsi MR tersebut. Hasilnya diperoleh TR sama dengan 100Q min Q akar 2 plus C. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan dengan penerimaan total yang diperoleh. Dari fungsi ini, kita dapat menganalisis bagaimana perubahan jumlah produksi akan mempengaruhi penerimaan perusahaan. Slide selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan.
Pada ekonomi makro, konsumsi adalah pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi dan disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Kedua konsep ini penting karena menunjukkan bagaimana masyarakat mengalokasikan pendapatannya. Contoh fungsi konsumsi. Pada contoh berikutnya diketahui nilai marginal propensity to consume atau MPC sebesar 0,8, artinya setiap tambahan pendapatan sebesar Rp1 akan meningkat konsumsi sebesar 0,8 rupiah. Dengan melakukan integrasi diperoleh fungsi konsumsi C sama dengan 0,8Y plus A, di mana A merupakan konsumsi otonom dari fungsi konsumsi ini. Kita juga dapat menentukan fungsi tabungan dengan mengurangkan konsumsi dari pendapat, sehingga dapat diketahui hubungan antara pendapat, konsumsi, dan tabungan masyarakat. Ke slide selanjutnya. Pada contoh ini diketahui turunan fungsi tabungan masyarakat terhadap pendapatan nasional adalah DS per DY sama dengan 0,2. Dengan keterangan S adalah tabungan masyarakat dan Y adalah pendapatan nasional, diketahui juga bahwa saat Y sama dengan 0, nilai S sama dengan negatif 50, karena DS per DY sama dengan 0,2. Maka kita integralkan sehingga diperoleh S sama dengan 0,2Y ditambah C. Selanjutnya, kita memasukkan kondisi Y sama dengan 0 dan S sama dengan negatif 50. Maka diperoleh negatif 50 sama dengan 0,2 dikali 0 ditambah C, sehingga C sama dengan negatif 50. Jadi fungsi tabungan masyarakat adalah S sama dengan 0,2Y dikurangi 50. Artinya, setiap pendapatan nasional bertambah, tabungan masyarakat juga akan meningkat sesuai koefisien 0,2 tersebut. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa integral tak tentu digunakan untuk mencari fungsi total dari suatu fungsi marginal. Dalam bidang ekonomi, integral dapat diterapkan untuk menentukan biaya total, penerimaan total, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan masyarakat. Dengan demikian, integral menjadi alat yang sangat penting dalam analisis ekonomi, karena membantu memahami hubungan antara variabel ekonomi, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.